Maaf, Tuan. Mas Stephen ada di bawah. Tadi beliau menelpon nanya kenapa nomor Tuan tidak aktif. Saya bilang apa adanya, jelas Bosumi pelan takut Airlangga marah. Saya mengerti. Airlangga menyibak selimut secara perlahan lalu turun dari ranjang. Dia memberi kode agar Bosumi ikut keluar kamar. Bosumi mengangguk patuh meski dalam hati ingin tertawa. Tadi drama lemas dan tidak kuat jalan. Buktinya sekarang jalan seperti orang sehat meski wajahnya masih pucat. Airlangga menemui Stephen yang duduk di ruang kerjanya. Pak, Anda baik-baik saja. Saya panik dengar ucapan Bosumi jadi langsung kembali kemari, kata Stephen yang berdiri saat melihat Airlangga datang. Aku baik-baik saja. Syukurlah. Stephen menghela nafas lega. Besok temani aku pergi ke kampung Kaira, ucap Airlangga. Bola mata Stephen langsung melotot. Untuk apa, Bapak pergi ke kampung Kaira? Aku mau menikahi Kaira di sana. Aku ingin Ibu Kaira menjadi saksi pernikahan putrinya. Stephen bengong lalu mengacungkan kedua jempolnya ke atas. Bapak gercep luar biasa, gumamnya. Oh iya, tadi saya bertemu Levina dan Lukas, sambungnya memberi laporan pada Airlangga. Airlangga nampak bersikap biasa saja. Seolah yang disampaikan Stephen bukanlah hal baru. Aku akan mengurusnya nanti setelah aku menikahi Kaira. Sepertinya rencananya memang harus dipercepat. Tepat di pesta ulang tahun ayah Levina. Hembusan napas hangat menyapu wajah Kaira. Perlahan, matanya mengerjap, membuka dengan pelan seolah tak ingin menghadapi kenyataan pagi. Tapi begitu dia melihat wajah Airlangga yang hanya beberapa senti dari wajahnya, matanya langsung melotot sepenuhnya. Selamat pagi, sapa Airlangga dengan suara hangat, nyaris seperti belayan lembut di ujung telinga. Pak Airlangga. Spontan Kaira menarik selimut hingga ke dagu, lalu mengangkatnya dan memeriksa seluruh tubuhnya. Tangannya menyusuri perut, dada, paha lalu berhenti dan menghela napas lega. Aman. Gumamnya lirih. Airlangga mengerutkan kening. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanyanya curiga. Kaira menggeleng cepat. Nggak ada. Aku nggak mikirin apa-apa, elaknya. Meski dalam hati, ia masih cemas. Apakah pria itu menyentuhnya semalam? Mereka tidur satu ranjang. Kaira takut diam-diam Airlangga menyentuhnya. Bangun, Kaira. Bukankah hari ini kita akan pergi ke kampung halamanmu? Kaira memalingkan wajah, menatap Airlangga yang sudah rapi dengan kemeja biru muda dan aroma parfum yang menggoda. Wajahnya tampak segar dan serius. Kita beneran mau pergi ke kampung? Tanyanya dengan nada tak percaya. Tentu saja, Airlangga mengangguk. Semua orang sudah bersiap di bawah. Cepat mandi. Semua orang. Kaira memicingkan mata curiga. Stephen ikut. Bosumi, Pak Kasmin juga. Kita sekalian beli barang untuk pernikahan. Pernikahan. Kaira melotot. Airlangga menatapnya dengan sorot mantap. Iya, pernikahan. Kita akan menikah. Cepat mandi dan bersiap. Aku tunggu di bawah. Baju ganti sudah ada di lemari. Tidak perlu cari Bosumi. Tanpa menunggu reaksi Kaira yang masih tercengang, Airlangga beranjak keluar. Pintu tertutup dengan suara pelan, menyisakan keheningan dan degupan jantung yang berdebar cepat di dada Kaira. Jadi, ini serius. Bisiknya sendiri sambil turun dari ranjang. Tubuhnya terasa lemas, langkahnya pelan menuju kamar mandi. Ibu syok nggak ya nanti lihat aku pulang bawa Airlangga? Gumamnya pelan. Tapi saat masuk kamar mandi, senyumnya terbit pelan. Air bathtub sudah penuh. Wangi sabun lembut menyambutnya.
Ini pasti dia yang melakukannya. Bibirnya menyunggingkan senyum kecil, lalu ia mencelupkan tangan ke air hangat. Di luar, suasana sibuk. Bos Sumi dan Inem sibuk memasukkan koper ke bagasi mobil. Pak Kasmin mengecek barang-barang yang sudah dicatat. Sementara Stephen duduk santai di teras, menyeruput kopi dan sesekali menghisap rokok. Pastikan tidak ada yang ketinggalan, kata Airlangga keluar dan berdiri di samping Stephen. Siap, Pak, Stephen menjawab cepat, lalu menoleh. Tapi, ngomong-ngomong, kalau Anda menghilang tiba-tiba begini, bukankah Tuan dan Nyonya akan menyuruh orang melacak Anda? Airlangga mengangguk ringan, mengambil sebatang rokok dari bungkusnya. Stephen langsung menyalakan koreknya dan menyodorkannya. Mereka pasti akan melakukannya, tapi aku tidak peduli. Papa pasti akan datang ke kantor. Aku bisa membayangkan wajah kesalnya saat tahu jika aku cuti, sahut Airlangga santai sambil menghembuskan asap. Stephen menyandarkan punggung. Saya yakin Anda sudah punya rencana. Jadi, daripada khawatir soal amarah mereka, mending fokus ke pernikahan Anda dengan Kaira. Tatapan Airlangga tajam, tapi tenang. Dan jangan terlalu sok akrab dengan Kaira. Dia calon istriku. Stephen langsung batuk kecil, terkejut. Iya, Pak. Jiwa posesif Anda mulai hidup lagi rupanya. Belum sempat Stephen menyambung candaannya, ponsel di saku Airlangga bergetar. Airlangga mengangkat alis, menatap nama di layar tanpa ekspresi, lalu mengangkatnya. Halo, Ma. Airlangga. Kamu kemana saja? Mama dan Papa semalam nungguin kamu. Nomormu nggak aktif, Stephen juga nggak angkat. Kalian itu sebenarnya di mana? Suara panik Nyonya Almira terdengar nyaring. Airlangga menghisap rokok dan membuang asapnya sebelum menjawab. Aku di apartemen. Kenapa nggak pulang ke rumah? Bukankah lebih baik kamu tinggal di sini, menemani Mama dan Papa? Rumah ini sepi tanpa kamu. Airlangga mendengus. Ma, selama kalian masih terus mengatur hidupku, aku tidak akan pulang. Kalau kalian butuh teman makan malam, ajak saja Levina. Bukankah kalian lebih peduli padanya daripada aku? Airlangga, apa maksudmu? Tentu saja kami lebih sayang padamu. Airlangga menghela napas dalam, lalu menjawab datar, aku ada urusan penting. Nanti aku kabari lagi. Bip. Sambungan telepon diputus sepihak. Ia memasukkan ponsel ke dalam saku dan kembali menyeruput kopinya. Wajahnya tetap tenang, tapi di matanya ada bayang luka yang tak selesai. Langkah kaki terdengar menuruni anak tangga. Kaira muncul dengan celana jeans dan sweater abu-abu. Rambutnya diikat ekor kuda, dan wajahnya masih sedikit bingung, tapi segar. Ini mau pulang kampung atau pindahan? Tanyanya sambil melirik koper-koper besar yang memenuhi bagasi mobil. Airlangga berdiri, memandangi Kaira sejenak. Bibirnya melengkung tipis. Dia terpana memandang gadis di hadapannya. Kaira berdiri dengan sebuah ransel kecil menggantung di punggungnya. Rambut panjangnya dikuncir, memperlihatkan tengkuk jenjang dan wajah segar yang tak berdandan berlebihan. Dia lebih segar dan cantik, gumam Airlangga dalam hati, nyaris tak sadar bahwa mulutnya sedikit menganga. Stephen berdehem dengan suara sengaja diperkeras sambil bangkit dari duduknya. Awas lalat masuk, Pak, bisiknya dengan nada menggoda. Airlangga menoleh cepat, memberi tatapan maut yang membuat Stephen langsung berdiri tegak seperti tentara yang kena semprot jenderal. Saya mau cek kendaraan dulu, katanya cepat-cepat sambil membawa cangkir kopi, lari menyelamatkan diri dari amukan yang bisa datang kapan saja. Kaira berjalan mendekat,
wajahnya masih menunjukkan ekspresi heran. Di hadapannya berjejer lebih dari 5 mobil terparkir rapi di halaman rumah. "Ini beneran yang mau ikut sebanyak ini?" tanyanya melongo. "Nanti mereka tidur di mana? Rumahku kan lagi direnovasi. Rumah Bivitri juga nggak besar." Airlangga tidak menjawab langsung, melainkan menggenggam tangan Kaira. Sentuhan itu membuat Kaira terdiam. Pipi gadis itu langsung merona, entah karena malu atau karena getaran aneh yang menjalari tubuhnya. "Itu mobil mua yang aku sewa semalam. Itu mobil yang membawa barang kebutuhan. Itu mobil laki yang membawa Mbok Sumi, Pak Kasmin, dan Inem. Sedangkan mobil satunya, membawa beberapa orang. Tugas mereka menjaga kita agar tetap aman selama perjalanan," jelas Airlangga, menunjuk mobil-mobil satu persatu. Kaira melongo lebih lebar. "Emang ada mua yang bisa disewa dadakan?" Airlangga mengangguk santai. "Ada, pemiliknya teman Stephen. Di dunia ini, apa sih yang tidak bisa diselesaikan dengan uang?" Kaira mencibir. "Sombong. Mentang-mentang punya segalanya." Airlangga langsung menariknya ke pelukan, membuat Kaira tercekat. Nafasnya tertahan di dada, jantungnya makin tak karuan. "Semua yang aku miliki, akan menjadi milikmu juga," bisiknya lembut di dekat telinga Kaira. "Sejak kapan pria arogan ini bisa menggombal?" tanya Kaira dengan nada sinis meski tubuhnya masih nyaman bersandar di dada bidang Airlangga. Airlangga hanya mengulas senyum tipis, ekspresi percaya diri yang mengganggu sekaligus menenangkan. "Kita mau pulang kampung, bukan pergi perang. Kenapa sampai bawa pasukan segala?" geritu Kaira. "Untuk keamanan dan kenyamanan, tidak ada salahnya kan?" tambahnya enteng. Kaira menghembuskan napas panjang. "Semoga saja ibu tidak kena serangan jantung nanti. Kalau itu terjadi, aku akan membuatmu menyesal." Stephen kembali dengan wajah merah padam. Mulutnya komat kamit sendiri. "Yang lagi bucin sampai lupa kalau ada anak buahnya yang masih jomblo," gerutunya dalam hati, menahan kesal sendiri. "Maaf, Pak. Mengganggu. Sebaiknya kita berangkat sekarang sebelum terjebak macet," ujarnya dengan suara datar. Kaira buru-buru melepas pelukan dan tersenyum salah tingkah. Ia berlari kecil menuju Mbok Sumi yang sudah berdiri di samping mobil, menunggu dengan sabar. "Dia menggemaskan, bukan?" gumam Airlangga pelan, namun cukup jelas untuk didengar Stephen. "Tidak berani menjawab, Pak." "Nanti kalau saya jawab, takutnya Bapak marah," jawab Stephen sambil menahan tawa. Airlangga meliriknya tajam, lalu melangkah ke depan. "Kita berangkat sekarang," katanya, memberi komando. Semua orang langsung bergerak menuju kendaraan masing-masing. Suara pintu mobil dibuka, koper dimasukkan, dan anak-anak buahnya saling memberi aba-aba terdengar bersahutan. "Kaira!" panggil Airlangga seraya menggerakkan kepala sebagai isyarat. Kaira mengangguk dan menghampiri. Jantungnya seperti berdebar lebih kencang dari biasanya. Airlangga membukakan pintu mobil untuknya. Sopan dan tak biasa. "Bapak serius mau menyetir sendiri?" tanya Kaira saat melihat Airlangga duduk di balik kemudi. Airlangga mengangguk. "Memangnya kenapa? Bapak kan semalam pingsan dan demam. Nanti kalau terjadi apa-apa di jalan bagaimana?" Airlangga menaikkan tangan Kaira dan meletakkannya di keningnya. "Aku sudah sembuh. Jadi jangan cemas. Selama kamu ada di sampingku, aku akan baik-baik saja." Kaira cepat-cepat menarik tangannya dan menoleh ke arah jendela. Makin lama makin aneh, batinnya dengan pipi yang mulai panas lagi. Mobil pun mulai melaju, satu persatu meninggalkan halaman rumah.
Para pekerja melambaikan tangan dengan senyum tulus. Konvoi kecil itu tampak seperti rombongan pejabat yang hendak pergi kunjungan kerja padahal hanya pulang kampung. Ibu, Kaira pulang. Sementara itu, di rumah Tuan Giovan, Nyonya Almira duduk sendirian di ruang tengah, memegang bingkai foto keluarga. Wajah Airlangga, yang difoto itu tampak begitu bahagia, terasa jauh berbeda dari yang ia rasakan akhir-akhir ini. Kenapa aku merasa Airlangga menyembunyikan sesuatu dari kita? Bisiknya lirih. Tuan Giovan, yang hendak berangkat ke kantor, menghentikan langkahnya dan duduk di samping istrinya. Ia meraih foto yang sama dan menatapnya lama. Aku rasa juga begitu, jawabnya pelan. Nyonya Almira melirik, matanya berkaca-kaca. Apa Airlangga membenci kita karena memaksanya bertunangan dengan Levina? Tuan Giovan menghela napas berat. Mungkin kita memang orang tua egois. Memaksakan kehendak kita pada Airlangga. Bebannya sudah banyak, dan kita justru menekan dengan pernikahan ini. Tapi pesta pertunangan mereka sudah ditentukan. Kita tidak bisa membatalkannya sekarang. Nyonya Almira menatap tajam. Aku sudah kehilangan satu putra. Apa kamu ingin aku kehilangan putraku lagi? Aku tidak pernah setuju ide ini sejak awal. Tapi kamu yang memaksakan. Mungkin saja Airlangga benar. Kalau Levina tidak sebaik yang kita kira. Jangan menuduh tanpa bukti. Aku sudah memeriksa semuanya. Levina benar-benar sedang sakit. Lagi pula mana mungkin Mario berani membohongi kita. Kamu memang selalu egois, Giovan. Demi hubungan bisnis, kamu rela mengorbankan perasaan anakmu. Semoga saja gadis itu tidak mengecewakan. Tuan Givano berdiri dengan raut frustasi. Almira, tolong jangan berkata seperti itu. Kita berdua sudah sepakat. Mana mungkin sekarang menarik kembali ucapan kita. Ia meraih jasnya dan berjalan ke arah pintu. Aku akan menyuruh Julian mencari tahu aktivitas Airlangga. Aku berangkat kerja dulu. Nyonya Almira kembali menatap foto keluarga di tangannya dengan tatapan nanar. Di rumah sakit, sore hari. Bu Nahla sedang duduk di ranjang rawatnya yang langsung menghadap jendela. Bi Fitri yang usianya sedikit lebih muda darinya sedang duduk sambil mengupas buah. Teteh kenapa? Tanya Bi Fitri yang sejak tadi melihat kakaknya nampak murung. Teteh kangen sama Kaira, apa dia baik-baik saja ya di kota? Bi Fitri menaruh pisau dan apel di tangannya. Dia menggenggam erat tangan yang kurus dan putih pucat. Insya Allah, Kaira baik-baik aja. Teteh jangan banyak pikiran. Fokus sama kesehatan teteh supaya cepat sembuh. Jangan sia-siakan perjuangan Kaira. Semoga besok teteh bisa pulang. Bu Nahla meneteskan cairan bening dari sudut matanya. Kasihan gadis itu. Dia seharusnya menikmati masa mudanya seperti gadis seusianya. Tapi dia harus kerja keras demi teteh yang sakit-sakitan ini. Teteh ngerasa jadi ibu yang gak berguna. Teteh cuma jadi beban bagi Kaira. Ibu gak boleh kayak gitu. Kaira akan marah sama ibu kalau punya pikiran kayak gitu lagi, kata Kaira dengan suara bergetar. Bu Nahla dan Bi Fitri menoleh ke arah pintu ruangan yang terbuka. Di sana, Kaira berdiri dengan bola mata berkaca-kaca. Di belakangnya seorang pria tinggi tampan juga menatap dengan sorot iba. Kak Kaira. Lirih Bu Nahla. Kaira langsung berlari ke arah ranjang dan memeluk ibunya. Ibu, Kaira kangen sama ibu. Ibu juga, nak. Kenapa nggak bilang kalau kamu mau pulang? Kami sengaja datang untuk memberi kejutan, jawab Airlangga dengan nada lembut. Kamu pulang sama siapa, Kaira? Tanya Bu Nahla dengan berbisik. Dia.
M. Kaira bingung menjelaskannya. Saya, Airlangga. Calon suami Kaira. Calon suami. Bivitri dan Bu Nahla bertanya dengan kompak dan wajah syok. Ibu jangan pingsan.